Madrid. Oh, yang dari belakang juga kelihatan ya. Padahal saya nggak pakai panggung, berarti ganjelnya dhuwur ini. Teman-teman sekalian yang saya sangat banggakan, para pimpinan perusahaan di sini yang saya hormati dan teman-teman semua. Tentunya saya sangat senang di sore hari ini rekan-rekan hadir di dalam undangan saya untuk bersama berbuka puasa bersama. Momen ini adalah momen setiap tahun ya, hampir sudah saya jalankan beberapa tahun, tapi tiap tahun pasti ada model baru yang kita laksanakan. Tahun ini saya terima kasih sebelumnya buat teman-teman dari Caruban yang tadi katanya sudah menjalani hujan berkah sepanjang jalan. Terima kasih sudah hadir. Teman-teman Madiun juga tadi saya sudah dihujani waktu di jalan ya. Jadi kita semua katanya kemarin saya dilapori bahwa seminggu kemarin Madiun dan sekitarnya ini panas katanya ya, karena nggak ada hujan. Tapi kemarin saya buka puasa di Ponorogo, hujan deras, di Madiun juga hujan. Artinya kalau hujan berkahnya banyak, karena setelah hujan cerah. Jadi jualan motornya laris, yang pergi ke bank juga laris, jualan esnya juga laris. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian, pertama kalau saya hari ini kita kumpulkan dari Cun Motor, dari Madiun, dan Bang Artaya dari seluruh cabang ya. Saya ini kali pertama ya kita mengadakan segini banyaknya ya. Ini udah sesek, tadi saya mau lewat itu kok kayaknya perlu diet. Waduh, karena susah masuknya gitu. Nih saya membayangkan nih kalau ngadakan yang lebih banyak lagi besok enggak bisa jalan berarti kira-kira ya. Nah, satu hal yang saya tentunya senang bahwa tiap tahun kita punya acara yang berbeda, momen yang baik, mari kita manfaatkan. Dan ini momennya supaya bisa lihat, oh ini teman-teman Bang Artaya, itu teman-teman Cun Motor, kita jadi satu tahu satu dengan yang lainnya. Momen ini saya gunakan sebagai momen apresiasi saya kepada setiap rekan-rekan bahwa saya sangat menghargai tentunya kinerja dan kerja keras dari setiap teman-teman yang sudah bekerja baik di Bang Artaya maupun di Cun Motor. Apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan membuat kita masih ada di sini dan bertahan dan lebih baik lagi. Mari tepuk tangan buat kita semuanya. Dan tentunya pencapaian yang baik ini mari terus kita pertahankan. Ya, saya kebetulan menjabat di dua posisi yang sudah ingin saya tinggalkan sebenarnya ya. Saya ada sebagai komisaris di Bang Artaya, sekaligus saya ini juga CEO di Cun Motor. Saya kira sudah waktunya saya terus mendorong adanya regenerasi kepemimpinan secara berkesinambungan. Saya pesan buat teman-teman bahwa sudah waktunya untuk rekan-rekan sekalian punya jalur karir path yang bagus. Dan saya mendorong bukan hanya di Bang Artaya tapi juga di Cun Motor bahwa terjadinya pergeseran karyawan, mutasi, terjadinya pergeseran itu adalah hal-hal yang wajar yang harus dilakukan supaya apa? Supaya setiap orang tahu berbagai macam bidang dan bisa punya karir jenjang yang baik. Saya kira semua di sini bekerja untuk sesuatu yang lebih baik, betul nggak? Ya. Jadi kalau mau punya karir yang lebih baik harus pengalamannya juga banyak dan baik. Oleh karena itu ini saya sampaikan di sini terkait jenjang karir kita supaya kita terus bisa naik dan kita bisa punya posisi yang lebih baik. Saya juga menyampaikan bahwa kita di Bang Artaya sampai dengan tahun ini kita bisa bertahan di BPR dengan aset 10 besar ya di wilayah Karesidenan Madiun.
Tentunya ini adalah perjuangan yang sangat berat untuk mempertahankan itu. Namun bertahan saja bukan solusi, teman-teman sekalian, karena kita masih harus bergerak untuk maju ke depan. Oleh karena itu kita butuh terus memperbaiki apa yang sudah tercapai. Ya, kita perlu memperbaiki apa yang sudah kita capai dan terus menunjukkan prestasi-prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Tadi Pak Madu sudah memperkenalkan timnya di Bank Artaya. Ini saya titip buat tim yang ada di seluruh Bank Artaya untuk mendorong terus supaya kita bisa mencapai apa yang sudah kita targetkan. Ya, di Cun Motor, ya, saya juga boleh bangga bahwa Cun Motor adalah dealer dan ahas nomor 1 pilihan konsumen. Dan kalau teman-teman tadi Pak Faiz sudah promo beli motor di Cun Motor, saya juga bangga. Saya mau panggil supervisor ini ya, mekanik saya, Mas Arif. Mana Mas Arif? Berdiri dulu ini. Ini saya ceritakan dulu. Mas Arif ini adalah juara 2 nasional mekanik di Indonesia. Terima kasih ya. Jadi artinya juara 3-nya juga ada, tapi kebetulan dari ahas kita di Ngerau, juara harapan 1-nya ada dari ahas Ponorogo. Jadi kalau Anda servis motor di Cun Motor, kita boleh bangga loh. Sebagai Maisa Group, kita boleh bangga loh Bang Artaya ada di dalam grup kita ya. Kenapa? Kalau servis motor di Cun Motor, mekaniknya itu mekanik terbaik se-Indonesia. Kenapa? Karena juara 2, 3, juara 4-nya semua di kita kok. Masa apa buktinya kalau kita nggak yang paling baik di Indonesia? Ya kan? Nah, rekan-rekan sekalian, pakai sore hari ini saya ingin bahwa kita semua juga sadar, kita tahu bahwa saya mendorong teman-teman untuk berkooperasi di koperasi SDM. Siapa yang sudah terima SHU? Oke, terima kasih. Ada yang belum angkat tangan karena nggak pernah ngecek. Tolonglah dicek. Saya bertahun-tahun lalu ya, di dalam sebuah buka puasa bersama, saya itu bicara dengan satu orang. Saya tanya, apa sih pengennya gitu? Pak, saya tuh pengen punya perusahaan katanya. Betul, di dalam sebuah momen buka puasa ya, tapi sudah tahun 2015 mungkin kalau nggak salah. Pengen punya perusahaan Pak seperti Bapak. Ya. Saya akhirnya sebagai bapaknya mikir gimana ya caranya ya. Lalu saya dapat ide di tahun 2017 kita bisa punya perusahaan melalui koperasi. Karena kalau perorangan belum tentu bisa, modalnya enggak cukup. Tapi dengan koperasi kita yang kita kumpulkan, setiap bulan potongan koperasinya berapa? Saya gini-gini mantan pengawas koperasi SDM loh. Ya, Anda tahun ini nggak bisa bayar saya lagi, diganti pengawasnya. Pak Sugeng sekarang ya pengawasnya ya. Kebetulan Pak Sugeng hari ini nggak hadir, tapi saya berapa yang dipotong tiap bulan 100-150 ribu, kira-kira begitu nggak? Anda sudah punya perusahaan loh. Perusahaan kita Anda punya pabrik SPMP Pakis. Anda sadar nggak kalau Anda bosnya? Hah? Sadar nggak? Halo? Enggak Pak. Pasti banyak yang nggak sadar. Tapi saya berusaha loh menjawab apa yang jadi harapannya teman-teman waktu itu. Pengen punya perusahaan, saya wujudkan. Tapi mental pengusaha itu nggak bisa gini ya, naruh duit 200 besok dijaluk 200, itu jenenge mentalnya penabung.
Bukan perginya ke Bank Artaya, nggak bisa kalau Anda naruh uangnya begitu. Karena kalau jadi pengusaha udah masuk modalnya ya bisa apapun terjadi. Oleh karena itu saya berharap melalui koperasi teman-teman ini sadar bahwa Anda semua adalah pemilik koperasi dan Maisa Group memfasilitasi itu. Dan saya sampaikan ya bahwa perusahaan-perusahaan yang kita dirikan di kemudian hari itu banyak sekali yang sahamnya dimiliki oleh karyawan. Selain pabrik SPMP, saya juga mendorong yang kedua, Koperasi SDM tahun ini meresmikan apotek PAS di Ponorogo. Jadi artinya teman-teman ini juga punya apotek, tapi nggak perlu sakit ya. Ben wong liyane. Oh, ini gak baik juga ya, ndongane ngono boleh nggak? Tapi punya apotek kan nggak salah toh? Anda sadar nggak? Mungkin belum sadar. Teman-teman sekalian, upaya ini saya lakukan supaya Anda itu bangga. Anda tahu Anda kerja, bukan cuma kerja. Selama Anda bekerja di Maisa, Anda jadi anggota koperasi, Anda punya perusahaan. Dan mimpi Anda setidaknya untuk punya perusahaan sudah satu langkah lebih dekat dan sudah tercapai, bukan cuma satu langkah lebih dekat. Dan kemudian mungkin ada usaha-usaha lainnya akan dikembangkan ya dalam pengembangan koperasi SDM berikutnya. Oleh karena itu, dari dana yang kita kumpulkan tiap bulan, yang tentunya dananya bisa diambil kalau suatu hari nanti ya. Nah, itu yang hari ini dikerjakan. Dan kemarin kita barusan setelah Indonesia pemilu, kita barusan pemilu juga, pemilihan ketua koperasi. Siapa yang belum milih ketua koperasinya? Nih, banyak loh kemarin yang belum milih. Padahal pemilihan ketua koperasi harusnya jadi sesuatu yang bergengsi ya di Maisa Group ya. Waktu ini, kali ini ketua koperasinya dari Cun Motor ya, Pak Nazar. Tapi wakilnya dari, sekretarisnya dari Cun Motor juga lagi, Bu Sulis ya. Bendaharanya ya. Sekretarisnya dari ini ya, dari koperasi ya, Mas Andi. Nah, saya berharap bahwa ke depan teman-teman sadar bahwa ada hal-hal yang kita kerjakan di Maisa Group. Bukan hanya melulu kerja loh, ada banyak hal yang baik yang kita dorong dan kita lakukan. Oleh karena itu saya berharap bahwa Anda semua nyampe gitu loh, bahwa program baik ini bisa kita lakukan apa. Terakhir yang saya juga ingin sampaikan pada kesempatan sore hari ini, kita di Maisa Group melalui Maisa Foundation di tahun 2024 ini kembali menyelenggarakan Maisa Homestay Program untuk program ke Sendai, Jepang. Programnya 10 hari diberikan untuk anak karyawan, adik karyawan, didengarkan baik-baik. Anak karyawan atau adiknya karyawan, harus keluarga sedarah yang pasti, yang berusia SMP kelas 1 dan kelas 2. Untuk Maisa Group punya jalur wawancara khusus, tidak bergabung dengan teman-teman dari beasiswa luar. Jadi kalau Anda punya anak, punya adik, didaftarkan dalam program Maisa Homestay Program. Tentunya yang berprestasi. Nah, adikmu nangisan ya ketoke gak bisa ya. Anaknya suruh berangkat nangisan ya mungkin rodo berat gitu ya. Nah, di sini loh, kalau bilang ini langsung jadi rame, ada yang mau mendaftar langsung ya. Nanti dicari di Instagramnya Maisa Group atau Maisa Foundation ya. Nanti Anda tahu bagaimana cara mendaftarnya. Kita udah mulai dan saya berharap program ini betul-betul dimanfaatkan oleh orang-orang Maisa. Oleh insan Maisa harus manfaatkan program ini. Karena melalui program ini adalah program yang saya harapkan supaya karyawan kita, baik anaknya maupun adiknya ataupun Anda juga bangga bahwa dari apa yang Maisa itu selain punya laba kita juga kita sumbangsihkan bagi adanya sesuatu yang baik bagi masyarakat, termasuk bagi karyawan kita.
Kali ini kita berangkatkan 5 orang ya. Jadi nanti salah satunya adalah dari jalur pemilihan seleksi khusus Maisa Group. Dan saya berharap puasa kita semua dilancarkan. Tinggal berapa hari lagi ya kayaknya ya? Berapa 14 hari lagi? Separuh ya, separuh jalan. Kalau separuh jalan itu nggak akan lama kayaknya, apalagi kalau sering buber ya. Cepet nanti. Kenapa? Soalnya seharian ngenteni buber jadi cepet. Ya. Apalagi banyak libur wes nanti. Saya kira nanti dari Bang Artaya maupun dari Cun Motor liburnya banyak-banyak ini tahun ini. Kalau penjualannya banyak ya Pak Faiz. Gimana Mas Ardit penjualan kita, Bu Lika? Tahun ini tadi banyak yang sudah 5 tahunan motornya bisa dikejar ya. Dari teman-teman Artaya ini yang butuh kredit kendaraan bermotor ini coba dilihat ini wajah-wajahnya kelihatan. Jadi saya sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Ini momen yang baik supaya kita jaga persatuan kita di Maisa Group, dan lebih jauhnya mari kita terus memberikan yang terbaik. Seperti yang selalu kita bicara di corporate value kita, satu visi, satu hati, satu semangat. Makanya mari kita satukan visi kita, hati kita, dan semangat kita untuk jadi pribadi yang lebih baik. Apalagi setelah puasa ini kita berharap kita semua jadi pribadi yang lebih baik. Dan saya lebih awal mengawali, saya mengucapkan selamat menyambut nanti ya Hari Raya Idul Fitri. Saya sampaikan mohon maaf lahir batin buat segala salah-salah, kilaf-kilaf yang saya banyak bikin. Namanya pemimpin itu nggak luput dari itu semua ya, karena mungkin kebijakan yang saya tanda tangani banyak menyusahkan Anda, tapi hati saya sebenarnya bukan begitu, tapi mungkin nyampainya begono gitu ya. Jadi banyak dusta di antara kita, coba nanti, makanya saya minta maaf di hari yang fitri nanti ya. Gitu ya. Kalau setidaknya Anda nggak bertemu saya, pastikan Anda nonton video saya menjelang hari raya Lebaran nanti. Saya kira mungkin itu yang saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.